Ini kentang Mustofanya dia renyah maksimal ya. Terus dari segi rasanya dia manis, gurih, dan sebenarnya ini nggak terlalu pedes ya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, kami My Channel, Devira Hermawan. Hari ini kita akan bikin kentang Mustofa. Ya, ini cocok banget dibuat ngisi toples saat lebaran atau sesimpel kalau kalian lagi mau ada prasmanan di rumah, bikin nasi box, nasi uduk, nasi rames, nasi kuning, nasi tumpeng, ini bakalan cocok banget ya. Bahkan untuk ketupat lebaran juga cocok. Bahan-bahannya simple, tapi kalau kalian nggak mau gagal bikinnya, perlu diperhatikan juga tips and triknya supaya si kentang Mustofanya tuh dia benar-benar garing, nggak terlalu berminyak dan renyah maksimal. Ya, langsung aja untuk bahan-bahannya dulu. Ini ada kentang yang udah dikupas. Kalian bisa rendam di air seperti ini supaya tidak teroksidasi ya. Jadi warnanya nggak mencoklat gitu. Untuk bumbu halusnya, ini ada bawang putih, bawang merah. Lebih banyak bawang putihnya dibanding bawang merah ya. Lalu cabai merah keriting yang sudah direbus. Kalian kalau mau mentah juga nggak apa-apa, tapi kenapa direbus dulu nanti aku akan jelasin di tengah video. Daun salam dan juga daun jeruk. Lalu kita juga perlu air asam jawa serta gula pasir. Dan pastinya nanti kita perlu minyak untuk ngeblender. Oke, yang pertama ini kita akan persiapkan dulu kentangnya ya. Kentangnya kalian tinggal iris-iris saja kentang, tapi di bagian yang nggak terlalu panjang kayak gini ya, jadi lebih bulat-bulat gitu. Terus tinggal disusun miring dan slice lagi jadi membentuk korek api. Selain dipotong manual kayak gini, kalian bisa juga menggunakan mandolin ataupun parutan. Yang paling penting mau itu potong tangan, pakai mandolin, parutan. Kalau bisa tuh ukurannya dia sama rata ya, supaya nanti pada saat goreng kentang juga matangnya, crispy-nya itu secara bersamaan. Nah, kalau udah kayak gini, per satu buah kentang yang kalian iris-iris, entah itu mau manual ataupun pakai alat, langsung harus cepet-cepet direndam di air supaya dia warnanya tetap segar ya. Nanti hasilnya juga dia jadinya warnanya tuh cakep ya, agak golden brown, agak kemerahan sedikit ya. Ini airnya juga jangan kurang, harus semuanya ketutupan. Lalu lanjut. Tuh, kalau kalian pakai mandolin kayak gini juga pastinya praktis ya, dan juga merata. Sama, ini juga direndam. Nah, untuk ngerendamnya minimal kurang lebih setengah jaman. Tujuannya supaya si starch atau pati yang di dalam kentang tuh dia keluar, sehingga nanti pada saat digoreng nggak lengket, terus juga pastinya hasilnya tuh lebih crunchy ya. Nah, ini kalau udah setengah jam kalian bisa lihat ya, si airnya tuh dia butek, tapi si kentangnya itu dia udah lebih kaku ya, jadi nggak lemes. Dan kalau untuk merendam kentang yang sehalus ini ya, sekecil-kecil ini aku nggak saranin pakai garam ngerendamnya, karena nanti dia jadi seperti ke pickled ya, atau seperti di acar gitu. Nah, itu malah si kentangnya itu jadi lemes. Nah, ini kentangnya juga aku mau bilas lagi sampai si airnya tuh bersih. Tuh, kalian bisa lihat ya, si kentangnya itu dia kaku ya. Jadi ini juga nanti pada saat digoreng tuh lebih gampang. Ini kentangnya kalau udah ditirisin ya, udah nggak terlalu basah, kita panaskan minyak lalu langsung aja goreng. Ini untuk di awal kita perlu minyak yang panas ya, jadi api sedang besar supaya si kentangnya tuh dia mekar gitu loh pada saat digoreng ya. Nah, ini kita masukin, cuman jangan terlalu penuh juga. Untuk di awal jangan dulu diaduk-aduk karena nanti malah menggumpal si kentangnya. Jadi biarkan sesaat, paling kalau bagian samping-sampingnya kalian lihat udah mau agak gosong, itu tinggal di tengah-tengahin aja kayak gini. Dan begitu kentangnya strukturnya tuh udah mulai kebentuk, jadi kalau kalian aduk tuh dia udah mulai kaku ya, ini baru kita aduk supaya si warnanya tuh merata. Tapi tetap aduknya juga secara perlahan ya, supaya nggak patah-patah. Nah, kalau minyaknya udah tenang, boleh kecilin api sedikit aja. Jangan sampai terlalu kecil juga, karena nanti malah jadi nyerap minyak. Ini kita nggak perlu waktu yang lama, karena si kentangnya ini kan kecil-kecil banget. Udah warnanya cakep, golden brown kayak gini, ini kita angkat dan lanjut goreng. Oh ya, ini benar-benar garing. Jadi salah satu tips supaya si kentang Mustofanya dia awet, garing, tahan lama, memang pada saat goreng kentang dia harus benar-benar sampai kering kayak gini, dan kalau bisa berubah warna jadi cantik kayak gini ya, golden brown dan ada sedikit kemerahan. Selanjutnya untuk bumbu-bumbu halusnya ini kita akan blender. Bawang putih, bawang merah ini kita iris-iris. Ini bawang putihnya aku pakai lebih banyak dibandingkan bawang merah. Dan tenang aja, bawang merah itu juga nggak akan bikin melempem asalkan kita pada saat menumis itu benar-benar sampai kering ya. Dan juga pada saat ngeblender tuh benar-benar halus. Nah, ini bumbu halusnya ya, bawang putih, bawang merah aku tambahin sama cabai
merah keriting yang udah direbus. Kenapa direbus? Ini supaya pada saat di blender tuh, karena direbus tuh kan dia lebih soft ya teksturnya, jadi bisa lebih halus ya. Alhasil warna merahnya juga dia lebih keluar. Oh ya, ini aku blendernya juga ini pakai minyak. Pastikan sampai benar-benar halus kayak gini ya. Selanjutnya langsung aja tumis. Oh ya, aromatiknya juga masuk. Daun salam, daun jeruk, dan juga lada putih ya, alias merica. Ini kita masukin lalu tumis kembali hingga dia benar-benar kadar airnya tuh berkurang ya. Tapi hati-hati jangan gosong juga, karena kalau gosong nanti akan mempengaruhi warnanya. Karena ini kan kita nggak tambah air lagi ya. Jadi pastikan pakai apinya cukup api sedang kecil. Nah, untuk penggunaan minyaknya aku udah tulis juga di description box ya untuk resepnya. Jadi jangan kurang tapi jangan juga kebanyakan. Karena si keripik kentang ini kan dia udah mengandung minyak ya. Takutnya kalau dari bumbunya juga minyaknya banyak. Nanti itu biasa kalau kalian taruh di toples tuh dia mengendapnya ya terlalu greasy lah, terlalu berminyak. Nah, kalau minyaknya udah mulai keluar kayak gini, ini artinya udah mau kering tapi belum benar-benar kering. Kita perlu tumis kembali hingga si warna bumbu halusnya tuh dia warnanya bener-bener merah ya, merah gelap gitu, tapi nggak sampai gosong, nggak sampai coklat. Nah, ini secara perlahan yang sabar kita tumis. Nah, kalian bisa lihat dari cipratannya juga udah mulai tenang, itu artinya si kadar airnya juga sudah sangat berkurang. Selanjutnya masukkan gula, bumbu-bumbu juga masuk, garam, MSG, air asam jawa juga ini masuk, jangan banyak-banyak. Untuk takaran gula juga jangan kurang, karena gula pasir di sini juga fungsinya selain buat rasa manis juga bikin si kentang mustofanya tuh dia garing ya, kriuk maksimal hasil dari kristalisasi gula pasir. Untuk si gulanya bisa mengkristal dengan baik, ini pastinya kita juga perlu waktu sesaat. Ini kita perlu masak pastinya pertama sampai si gulanya itu dia larut. Nah, tapi setelah larut ini kita bisa lanjut masak sekitar 1 menit ya, supaya si gulanya tuh dia panasnya cukup sehingga nanti hasil kristalisasinya itu dia bener-bener langsung renyah ya, jadi nggak basah gitu. Kadang kalau gulanya dimasaknya kurang lama ya udah pasti nanti dia cenderung basah gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita aduk aja ke kentangnya. Ini kentangnya yang masuk ke wajan, dan kalau aku lebih suka si apinya tuh tetap nyala, cuman api kecil ya supaya dia nggak gosong. Dan tujuannya juga untuk ngejaga suhu agar si gulanya ini dia nggak cepet-cepet mengkristal ya, tetap hangat, berarti kan gulanya tuh tetap cair sambil kita aduk. Karena kalau misalnya kadang ada juga yang suka di kentang udah matang terus diaduk, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi biasa itu perlu bumbu dasar yang cair, jadinya bisa diaduk ketika dia dalam keadaan dingin. Cuman kalau yang di resep ini kita perlu ngaduknya dia memang si wajannya tuh dalam keadaan hangat ya, supaya memastikan gulanya dia tetap cair kayak gini. Oke, kalau udah ini kita tinggal biarin bener-bener dingin, renyah, baru bisa dimasukin ke toples ya. Bisa kalian plastikin untuk jualan, atau bisa juga dimasukkan ke wadah yang kedap udara seperti ini. Kalau mau lebih awet, kalian bisa juga masukkan ke dalam kulkas ataupun freezer. Ini kentang mustofanya dia renyah maksimal ya. Terus dari segi rasanya pastinya dia manis, terus juga gurih. Dan untuk resep ini tuh dia nggak terlalu pedes karena kita tadi full pakai cabai merah yang besar-besar. Tapi tetap wangi dari bawangnya dia berasa. Terus juga ada daun jeruk, daun salam ya, bikin si aromanya tuh dia lebih savory lagi ya. Jadi lebih kerasa gurihnya lagi. Nah, untuk dari bahan-bahannya sendiri sebenarnya simple banget, tapi kalau kalian mau bikin kentang mustofa tuh ya, dia garingnya maksimal. Terus kalau didiamin lama juga dia nggak terlalu berminyak. Itu penting untuk memperhatikan tips and triknya yang udah aku share di dalam video ya. Kalau mau di toples kayak gini yang paling penting dia kedap udara, ini awet, atau kalau mau lebih awet lagi bisa juga masuk kulkas. Karena kadang kalau ditaruh suhu ruang tuh kalau buka tutup suka cepet melempem ya. Atau kalian bisa juga pakai toples yang wadahnya lebih kecil-kecil untuk mengurangi kemungkinan melempamnya lebih cepat. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.